Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, izinkan saya, Nurholis Lutfi, dan rekan saya, Mas Aji Triwerdaya, untuk melakukan presentasi tugas NLP dengan topik penerapan BERT untuk klasifikasi multilabel berita Indonesia, studi kasus pada topik ekonomi, politik, dan olahraga. Latar belakang penelitian. Dalam era digital saat ini, jumlah data teks yang dihasilkan setiap hari terus meningkat secara eksponensial. Di Indonesia itu sendiri, media berita online merupakan salah satu sumber utama teks dengan berbagai topik seperti ekonomi, politik, dan olahraga. Namun, untuk klasifikasi manual berita itu tersebut ke dalam kategori tertentu membutuhkan banyak waktu dan tenaga. Oleh karena itu, maka diperlukanlah pendekatan otomatis berbasis AI untuk menyelesaikan tantangan ini secara singkat dan efisien. Salah satu metode mutakhir dalam klasifikasi teks adalah penggunaan model model transformer seperti BERT atau Bidirectional Encoder Representation from Transformer yang memiliki kemampuan untuk memahami konteks kata dalam sebuah kalimat secara bidireksional atau dua arah, dikutip dari Devlin dan kawan-kawan tahun 2018. Penggunaan BERT itu sendiri memungkinkan akurasi tinggi dalam tugas klasifikasi, termasuk klasifikasi multilabel yang sering diperlukan dalam mencari topik berita atau untuk menangani artikel dengan lebih dari satu topik utama. Meskipun demikian, penelitian ini lebih lanjut diperlukan untuk mengoptimalkan penerapan BERT dalam konteks lokal termasuk bahasa Indonesia. Literatur review, beberapa pendekatan dalam klasifikasi teks telah dikembangkan sebelumnya, seperti word embedding yang menggabungkan bobot pada embedding kata telah terbukti untuk meningkatkan akurasi dalam pengklasifikasian teks. Dikutip dari Go dan kawan-kawan tahun 2019. Selain itu, penggunaan deep sequence model seperti RNN, GRAU, dan LSTM menunjukkan hasil yang kompetitif dalam tugas klasifikasi biner dan multikelas. Dikutip dari Abdullah dan kawan-kawan tahun 2021. Dalam penelitian dalam penelitian lain, pendekatan BERT telah menunjukkan kinerja yang luar biasa dalam berbagai tugas NLP. Model ini mampu menangkap konteks kata secara bidireksional dan digunakan untuk tugas klasifikasi dengan hasil yang baik, dikutip dari Liu dan kawan-kawan tahun 2019. Selain itu, penelitian oleh Taha dan kawan-kawan tahun 2021 menyoroti kekuatan pendekatan berbasis embedding dalam menangani teks dengan format yang beragam dalam konteks klasifikasi multibiner. Pendekatan fine-tuning BERT dapat lebih dioptimalkan untuk memahami hubungan antar label dalam satu dokumen atau dalam satu konteks berita. Metodologi yang digunakan, penelitian ini menggunakan metode fine-tuning BERT untuk klasifikasi multilabel berita Indonesia. Berikut adalah tahapan metodologi yang diusulkan. Satu, pengumpulan data. Dataset yang digunakan berupa artikel berita dari berbagai media online Indonesia. Dataset ini diklasifikasikan ke dalam tiga label utama, yaitu ekonomi, politik, dan olahraga. Setelah itu dilakukan praproses data. Di sini dilakukan normalisasi, tokenisasi menggunakan tokenizer BERT untuk bahasa Indonesia, serta label encoding untuk menggunakan format multi-label binarization. Yang ketiga, model BERT menggunakan model pre-trained BERT dengan arsitektur base. Setelah itu digunakan juga fine tuning dilakukan untuk menggunakan dataset yang telah diproses untuk mengoptimalkan klasifikasi multi-label. Setelah itu dilakukan evaluasi. Model dievaluasi menggunakan metrik F1 score, precision, dan recall untuk memastikan kinerja pada setiap label. Selanjutnya saya akan lanjutkan eh, di halaman collab-nya. Sebentar. Yang pertama,
kita akan menginstal seperti Pandas, EXML, Beautiful Soup, Scikit-learn, Matplotlib, dan Transformer. Untuk pengambilan datanya menggunakan request dan Beautiful Soup untuk scraping web atau API. Terus untuk pemrosesan datanya kami menggunakan Pandas dan IMXL untuk membersihkan dan menyusun data. Dan untuk machine learning kami menggunakan scikit-learn dan transformer untuk membuat model prediksi atau analis teks. Untuk visualisasi seperti biasa menggunakan Matplotlib untuk menyajikan hasil dalam bentuk grafik. Penginstalan dilakukan, setelah itu melakukan import library yang diperlukan seperti request, pandas, XML, Beautiful Soup, scikit-learn, dan Matplotlib tentunya. Setelah itu dilakukan mounting data terhadap G Drive-nya, folder, eh, foldernya akan di, di ditentukan dari My Drive ke NLP. Terus kalau folder nggak ada, bakal dilakukan pembuatan secara secara otomatis. Terus di sini RSS feed URL yang digunakan untuk scraping. Di sini seperti yang biasa dilihat, kami apa namanya scraping di artikel antara news. Di sini dibedakan dari topik terkini, top news, politik, hukum, sampai di sini warta bumi ataupun umum. Ini di sini dilanjutkan dengan function untuk fetch apa namanya eh, data scraping tadi. Terus dilakukan untuk semua kategori. Terus convert data to data frame, data hasil scraping tadi diubah menjadi data frame pandas untuk kemudahan manipulasi data dan analisis teks. Setelah itu data disimpan pada Google Drive dengan nama beritaindonesia.csv. Setelah itu dilakukan visualize dengan matplotlib di sini, grafik batang di sini nanti akan menunjukkan distribusi jumlah artikel berdasarkan eh, apa namanya kategori berita yang kita akan scrape. Patching dilakukan terhadap setiap URL. Di sini terdiri dari kategori dibedakan menjadi kategori judul, deskripsi, serta link. Ini untuk diagram batangnya, misalkan untuk apa namanya kategori dunia di sini ada sekitar 10 artikel. Terus yang paling banyak terdapat dalam kategori terkini. Di sini terdapat sekitar 50 artikel berita. Oke, lanjut. Seperti biasa, melakukan import Panda lagi, import counter, import eh, melakukan import untuk transformer seperti bird tokenizer, bird sequence classification, training, dan training argumen untuk melatih datanya. Oke, Hmm, di sini menggabungkan, maaf, menggabungkan judul dan deskripsi untuk meningkatkan konteks. Data frame-nya digabungkan seperti judul dan deskripsi. Proses data dilakukan untuk pembersihan teks. Oke, ke bawah. Secara garis besar, apa yang terjadi di sini adalah Indobird telah di-fine-tune untuk tugas klasifikasi multilabel berdasarkan teks berita. Model, tokenizer, dan kosakata diperbaharui disimpan dalam folder seperti yang di sini akan saya tunjukkan. Modelnya disimpan di sini seperti apa itu namanya? Tokenizer, kosakata yang diperbaharui akan disimpan pada file ini. Selanjutnya, secara garis besar, kode pada sel ini berfokus pada persiapan data teks scraping, cleaning, tokenizing, terus penyesuaian kosakata agar lebih relevan dengan domain berita Indonesia.
Dan yang terakhir, fine tuning model BERT untuk tugas klasifikasi model berita, eh, klasifikasi multilabel yang akan dilakukan. Di sini dilakukan epoch sekitar 5 kali. Oke, untuk keterangan seperti hasil dan kesimpulan serta penjelasan pada sel kode berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Mas Aji. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan untuk penelitian LP saya. Nah, di sini pertama ada untuk library-nya yang diperlukan, seperti biasa yang di atas tadi sama. Nah, terus masuk mounting dan load dataset-nya pada drive kita. Nanti kita buat inisiasi untuk combine text, di mana itu adalah judul ditambah deskripsi. Setelah itu kita cleaning text, baru masuk multi-label, mengencode dari atau transfer dari kategori, baru kita split untuk pembagian itu 80-20, baru tokenisasi. Nah, di sini kita masuk ke dataset kelasnya untuk pelabelan. Nah, baru evaluasi model untuk mencari metriknya, nah, mengenerasi prediksi dari hasil train tadi, data train tadi, terus menggunakan threshold itu 0,6. Terus nanti ada konversi untuk namanya menjadi string. Setelah itu nanti distribusi probabilitas prediksinya tuh berapa. Nah, baru nanti prediksi data baru secara acak. Jadi diambil dari data set yang sudah ada juga. Nah, nanti itu diprediksi itu masuk kategori yang mana. Setelah itu nanti ada hasil prediksinya dan gabungan teks untuk prediksi tadi. Nah, di sini untuk matriksnya tadi. Oke, nah distribusi prediksi matriksnya. Nah, setelah itu ini dari ada 10 tops awal. Nah, di mana misalkan di sini daftar cetak gol Alan itu ada prediksi kategorinya aplikasi BUMN Indonesia, bisnis, game, hukum, Liga Inggris, musik, olahraga, review, top news. Nah, di sini eh, masuknya adalah di Liga Inggris, olahraga, review, dan top news. Seperti itu. Sekian, terima kasih.